Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kebetulan tadi sore ada hamba Allah dari warga kita di sini yang sudah kembali ke hadiratnya. Kita doakan, kita niatkan dalam hati semoga diampuni segala dosa beliau, ditingkatkan derajatnya di sisi Allah, segala kebaikan yang pernah beliau kerjakan dicatat oleh Allah sebagai penambah kebaikan beliau nantinya ketika dihisab di dalam kubur. Adapun bagi yang masih hidup dari ahli waris beliau, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran dengan berangkatnya beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita juga yang bukan ahli waris, kita jadikan ini sebagai pelajaran, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzkuru hadimal maladzat." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Aktsiru dzikral maut." Perbanyaklah untuk mengingat kematian. Untuk Bapak Suyatno, kita niatkan semoga Allah ampuni dosanya, Allah tempatkan tempat yang baik di akhirat kelak. Ala hadhihi niyyati wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Baik, Bapak, kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah membahas beberapa poin terkait dengan 5 sifat yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i. Kalau Bapak-bapak masih ingat bahwa seorang ahli fikih itu dia wajib memiliki 5 sifat. Siapapun yang tidak memiliki 5 sifat ini maka tak layak jadi ahli fikih. Apa 5 sifat itu? 1, abid, ahli ibadah. Kalau urusan ibadah, ahli fikih itu nomor 1. Jadi ahli fikih itu bukan hanya cuma pintar hukum, tapi memang ahli ibadah. Yang kedua, zahid, orangnya zuhud. Kita sudah bahas kemarin di antara bagian dan tanda-tanda atau pintu supaya terbukanya kezuhudan itu diantaranya harus dermawan. Yang kedua, tidak boleh ada ria. Yang ketiga, tidak boleh ada ujub. Itu sudah kita bahas. Yang ketiga, orangnya harus alim, belajar terus menerus. Bahkan ini juga sudah kita pelajari sebelumnya. Imam Syafi'i bahkan di malam hari membagi malam menjadi berapa, Pak? 3 bagian. Betul ya? 3 bagian. Sepertiga pertama untuk ilmu, sepertiga kedua untuk sholat, sepertiga ketiga baru untuk tidur. Kalau kita dari awal sampai terakhir tidur, nah ini berbahaya. Nah, dengan mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu begini kan kita jadi paham bagaimana harusnya kita melakukan. Kemudian beliau juga orangnya sangat cinta kepada ilmu. Nah, jadi nanti kita bisa melihat beberapa perkataan beliau terkait dengan hal tersebut. Di samping itu, selain juga cinta terhadap ilmu, beliau juga mengharapkan ridhonya Allah. Jadi nggak mengharapkan ridhonya manusia. Jadi belajar ilmu, bapak-bapak datang ke majelis ta'lim ini nggak ada urusan dengan orang lain. Urusan bapak itu ya dengan Allah. Jadi yang memberi nilai bapak-bapak duduk dalam masjid malam ini bukan manusia. Yang memberi nilainya Allah langsung. Allah yang akan menilai. Dimulai dari mana, Ustaz? Dimulai dari apa yang ada dalam hati kita. Kan terbersih dari hati kita. Tujuan saya datang kemari itu apa? Dimulai dari detik itulah penilaian Allah sudah berjalan. Bayangkan, kalau Allah takdirkan tiba-tiba, misalkan, bukan saya doakan. Ini kita kan bisa saja terjadi. Tiba-tiba ada salah seorang di antara kita yang Allah
kemudian perintahkan malaikat mautnya datang, lalu meninggalnya di majelis ta'lim. Itu kan dalam hadis Imam Tirmidzi kan meninggalnya kan di jalan Allah. Sesuai dengan hadis Imam Tirmidzi kan meninggalnya di jalan Allah, tanpa perlu ngangkat pedang, tanpa perlu harus ke medan tempur, tanpa harus berdarah-darah, tapi dapat pahala jalan Allah. Syahid, Pak. Jadi ini salah satu hal yang ada pada Imam Syafi'i yang ingin kemudian kita pahami secara lebih lanjut supaya kemudian bisa kita jalani juga, bisa juga kita praktekkan dalam kehidupan kita. Mari kita coba lihat yang disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma iradatuhu bil fiqhi, adapun keinginannya Imam Asy-Syafi'i terkait dengan ilmu fikih wal munadharah fihi wajhallahi ta'ala, dan kemudian melakukan diskusi atau berdebat dengan ilmu tersebut. Berdebat di sini jangan dipahami seperti orang yang berdebat mencari menang dan kalah. Itu bagian yang diharamkan di dalam agama. Jadi debat itu bukan cari menang, cari kalah, tapi cari benar dan salah. Oh, cari benar dan salah. Mana yang benar, mana yang salah. Bukan menang dan kalah. Ini siapa yang menang, siapa yang kalah. Kita kan sering sekali, Pak, ketika kita berdebat, kita berdiskusi dengan orang lain, kita terikat tuh dengan ikatan siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena orang yang menang merasa dirinya hebat. Oh, bakal diakui sebanyak ilmunya. Enggak begitu. Itu haram itu. Bukan begitu cara berdebat. Debat itu mencari benar, meskipun kemudian kebenaran itu bukan di lidah kita, tapi di lidah lawan kita. Itu yang namanya debat dalam agama. Itu yang dimaksud pada bab ini. Fayadullu alaihi ma ruwiya anhu qad, dan itu ditunjuki dengan apa yang sudah diriwayatkan dari Imam Syafi'i sendiri, di mana beliau berkata, "Wadattu anna an-nasa intafa'u bihadzal ilm." Aku ingin sekali orang-orang kemudian mengambil manfaat dengan ilmu fikih ini. Wa ma nusiba ilayya syai'un min, dan tidaklah ilmu itu kemudian dinisbahkan kepada diri saya. Itu kata Imam Syafi'i. Kalimat ini jangan dipahami bahwa mengatakan mazhab Syafi'i itu salah, karena memahami secara tekstual itu juga tidak tepat. Jadi ada kalimat ini nanti ada orang mengatakan maka nggak benar mengatakan fikih mazhab Syafi'i. Itu buktinya Imam Syafi'i sendiri nggak mau disandarkan ilmu tersebut kepada dirinya. Itu pemahaman tekstual yang salah. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i ini adalah bentuk dari ketawadhuan beliau. Saya menyampaikan sebuah kebenaran di tengah umat. Lalu orang nggak mengatakan bahwa kebenaran itu milik saya, tapi mengatakan kebenaran itu datangnya dari Allah. Itu yang dimaksudkan. Karena meskipun kemudian kaedah masalah fikih banyak diselesaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau pengen tidak disebut itu sebagai hasil dari karya beliau, tapi itu semuanya hasil karyanya Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengizinkan itu terjadi. Dalam bahasa yang lain, sungguh sangat-sangat salah ketika kita berpikir bahwa ketika kita berhasil melakukan sesuatu, ketika kita bisa melakukan sesuatu, lalu kita menganggap ini karena aku. Itu loh maksudnya, Pak. Ini karena kehebatanku. Bapak cari rezeki bawa pulang ke rumah, ini karena keringatku. Bapak punya jabatan melakukan sebuah karya yang luar biasa, itu karena memang aku punya kemampuan. Itu kesalahannya. Imam Syafi'i sedang mengajarkan kita bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan, semuanya itu bukan milik kita, milik Allah. Maka lihat Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman itu apa yang beliau tidak punya? Sampai ada doa beliau direkam di dalam Al-Quran. Ketika beliau memohon kepada Allah untuk mau diberikan kekuasaan, diberikan kerajaan, diberikan kekuatan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun, kepada seluruh manusia baik sebelum beliau ataupun sesudahnya. Dan apa kenyataannya? Beliau apakah cuma diberikan kekayaan oleh Allah? Tidak. Cuma diberikan kekuasaan oleh Allah? Tidak. Beliau bukan hanya memerintah manusia,
jin beliau perintah, murung di bawah kekuasaan beliau. Itu kisahnya dalam Al-Quran, itu cerita tentang burut hudhud itu. Ya kan? Bahkan ada ifrit Pak. Ifrit. Apa tahu ifrit itu apa? Ya, jin. Jadi jin itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau dia tidak bisa dilihat, ini bukan kata saya, ini disebut oleh salah seorang imam besar dari kalangan mazhab Maliki, namanya Ibnu Abdil Bar. Dia mengatakan jin itu kalau dia jahat itu disebut dengan setan. Kalau dia jahat disebut dengan setan. Tapi kalau kejahatannya sangat luar biasa disebut ifrit. Jadi ifrit itu setan yang paling jahat. Bapaknya setan, dia kira begitu. Bosnya, rajanya, yang kemudian memerintah ifrit dan setan itu namanya iblis. Nah, itu satu orang, Pak. Itu satu iblis, satu jin. Tapi kalau misalkan setan dengan ifrit itu bisa lebih dari satu. Nah, Nabiullah Sulaiman itu ifrit diperintahkan. Artinya kan satu tingkat di bawah iblis. Iblis sudah pasti enggak, karena dia sudah memang wa kana minal kafirin. Itu sudah disebut dalam Al-Quran. Jadi nggak mungkin dia kemudian tunduk kepada Nabi. Tapi ifrit, setan yang paling jahat, itu pernah tunduk kepada Nabiullah Sulaiman. Diperintah oleh Nabiullah, nggak berani membantah Nabiullah Sulaiman, nggak berani kemudian melakukan makar kepada Nabiullah Sulaiman. Itu ifrit, Pak. Siapa ifrit? Yang berjanji memindahkan istana Ratu Bilqis yang ada di wilayah Yaman ke Palestina dengan begitu cepat, bahkan sebelum Nabiullah Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Kan begitu. Itu kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabiullah Sulaiman. Tapi apakah kemudian Nabiullah Sulaiman bangga dengan pemberian Allah tersebut? Apa kalimatnya dalam Al-Quran? Hadza min fadli rabbi. Itu Nabiullah Sulaiman. Ini merupakan bagian dari karunia yang diberikan oleh Tuhanku kepadaku. Itu kata Nabiullah Sulaiman. Orang sekaya itu, orang sekuat itu, orang sehebat itu, tapi masih mengatakan ini bukan milikku, tapi ini milik Tuhanku. Lantas kita siapa? Presiden bukan, menteri bukan, DPR bukan, tamat cuma baru kuliah, cuma baru S1, lalu mengetepok dada, ini aku. Bukan. Ini Allah. Ini karyanya Allah. Makanya kaum muslimin, orang yang taat kepada Allah, orang yang punya tingkatan ilmu ma'rifatullahnya tinggi, dia selalu memulai setiap perbuatan itu dengan ucapan Bismillah. Lalu mengakhiri sebuah perbuatan dengan apa alasannya? Takrir, ikrar, pernyataan bahwa dirinya bukan siapa-siapa kalau Allah tidak mengizinkan. Ini yang diajarkan oleh Imam Syafi'i dengan kalimat tadi. Aku ingin semua orang ambil manfaat dari ilmu fikih, tapi tidak menisbahkannya kepadaku. Maksudnya apa? Dinisbahkan kepada Allah. Karena aku pun tidak bisa melakukan ini kalau Allah tidak mengizinkan. Aku tidak akan mampu berkarya seperti ini kalau Allah tidak memberikan kekuasaan dan kekuatan itu kepadaku. Itu maksud beliau. Pertanyaannya, bukankah ini makna keikhlasan? Bukankah ini maknanya penyerahan diri kepada Allah, tidak mengharapkan kebanggaan yang ada pada manusia, tidak mengharap pujian manusia, tidak mengharapkan apapun dari manusia, tapi hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ma nadartu ahadan, aku tidak pernah berdebat dengan satu orang pun. Qat, sama sekali tidak pernah. Qat. Fa ahbabtu an yukhti, pada saat aku berdebat itu aku ingin orang yang aku ajak debat itu salah. Coba Pak bayangkan, kita kalau ngedebat orang pasti pengen biar dia kalah, betul tidak? Maka supaya dia kalah dia harus salah, betul tidak Pak? Kita kalau berdebat dengan seseorang, hal yang pertama di pikiran kita, saya harus memenangi perdebatan. Karena saya ingin memenangi perdebatan, orang itu harus kalah. Dan supaya orang yang berdebat dengan kita kalah, dia harus salah. Itu cara kita berdebat. Itu paling buruk. Apa kata Imam Syafi'i?
Ketika aku berdebat dengan siapapun, aku tidak pernah orang yang berdebat denganku itu melakukan kesalahan. Artinya apa? Beliau tidak ingin orang itu kalah. Kenapa? Karena beliau tidak berdebat untuk menang dan kalah. Beliau ingin berdiskusi, beliau ingin berdebat untuk cari benar dan salah. Sehingga dua-dua yang berdiskusi ini dua-duanya itu bisa ngamalin. Kan pernah kita dengar perdebatan Imam Syafi'i dengan gurunya itu. Terkait dengan rezeki itu dicari apa enggak? Terkait dengan buah kurma. Pernah dengar, Pak? Apakah kemudian Imam Syafi'i menyalahkan Imam Malik gurunya dan Imam Malik kembali menyalahkan muridnya Imam Syafi'i? Tidak, karena keduanya tidak berdebat dalam rangka untuk cari siapa menang, siapa kalah. Dua-duanya itu berdiskusi untuk mencari benar dan salah, bukan menang dan kalah. Karena yang benar bisa diamalkan, salah bisa ditinggalkan. Tapi kalau menang dan kalah, apa yang bisa kita lakukan setelah itu? Kecuali kesombongan. Yang kalah putus asa dicaci maki, yang menang akan sombong merasa ingin dipuji. Ini kan yang terjadi selama ini. Maka ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain dalam ilmu agama, dalam urusan agama, hargai orang yang kita ajak diskusi. Hargai orang yang berbeda pendapat dengan kita. Jangan mudah kemudian menunjuk mukanya dengan sebelah tangan seakan-akan kita yang paling benar. Contoh misalkan, sesederhana, ini sebentar lagi mau Ramadan. Ini sholatnya 20 atau 8. Ribut. Yang 8 tunjuk 20, yang 20 ribut, tunjuk 8. Subuh nggak ada yang sholat. Padahal tarawih sunnah. Subuh yang wajib nggak ada yang sholat di masjid. Tapi giliran 8-20-nya ributnya sangat santer. Ini kan yang bikin kacau itu kan yang begini. Apa yang diributkan Allahu a'lam. Yang luar biasanya yang ribut, yang satu nggak pernah ngaji, yang satu nggak punya guru. Itu apa? Apa yang diributkan Allahu a'lam. Kita yang dengar yang pusing, Pak. Kita yang dengar kemudian ini apa yang terjadi? Maka penting bagi kita memahami kalimat Imam Asy-Syafi'i ini dengan mengatakan bahwa perbedaan pendapat di antara kita itu kemudian tidak boleh diikuti dengan perpecahan. Perbedaan pendapat di antara kita itu tidak boleh diikuti dengan keributan. Kalau ini boleh dilakukan, pasti perbedaan itu yang sudah terjadi bahkan dari sejak masa Nabi sudah terjadi hal seperti itu. Tapi para imam-imam tidak, para ulama tidak, Nabi dan para sahabatnya tidak. Bahkan Nabi dan para sahabat kan juga pernah berbeda pendapat, Pak. Para sahabat Rasulullah itu berbeda pendapat sampai datang kepada Nabi. Apakah keduanya kemudian ribut? Enggak. Lalu kita katakan, oh karena Nabi masih ada. Loh setelahnya, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Enggak ada juga yang ribut, Pak. Yang ribut ini cuma penyakit kita zaman sekarang saja. Padahal hal yang biasa terjadi perbedaan pendapat, sedangkan persatuan jamaah. Makanya disebut ahli sunnah. Nggak boleh ahli sunnah saja, nggak ada jamaahnya. Ini ada orang masuk surga tapi sunnah saja, jamaah nggak ada. Ya nggak masuk. Karena Rasulullah nggak bilang ahli sunnah, bilangnya ahli sunnah wal ahli sunnah. Ngikut aturannya Allah dan Rasul. Jamaah berdiri tegak bersama safnya kaum muslimin. Nggak berpecah belah dengan kaum muslimin. Nah itu penting kita pahami dua kerangka kata tadi itu supaya kemudian ketika kita berdiskusi dengan kaum muslimin siapapun orangnya, terutama dalam bab akidah, bab fikih atau bab-bab yang lainnya, kemudian kita berdebat bukan untuk cari menang dan tapi cari benar dan salah. Dengan benar kita sama-sama bisa beramal, dengan adanya pengetahuan terhadap hal yang salah, kita juga bisa sama-sama meninggalkannya. Itu fungsinya, itu tujuan yang ingin dicapai. Allahu a'lamu bishawab. Wa qala, dan beliau juga berkata Imam Asy-Syafi'i, "Ma kallamtu ahadan qat." Aku tidak pernah berbicara kepada siapapun illa ahbabtu ay yuwaffaqa wa yusaddada wa yu'ana wa yakuna alaihi ra'ayatun min Allah taala wa hafid. Kecuali aku menginginkan dari orang yang kuajak bicara itu selalu dapat taufik dari Allah, sehingga dia kemudian tidak melakukan kesalahan, sehingga dari lidahnya muncul hal-hal yang benar dan dia dijaga oleh Allah.
Sulit nggak Pak? Kita bicara masalah agama dengan orang lain Pak, tapi kita mengharapkan yang dia bicarakan benar. Sulit nggak Pak? Sulit sekali Pak. Karena kita ketika bicara dengan orang lain, kita pengen kita yang benar, dia yang salah. Lihat Imam Syafi'i, ketika berbicara dengan orang lain, di dalam hatinya, yang tergambar dalam hatinya, yang terlintas dalam hatinya, orang yang beliau ajak ngomong itu benar perkataannya. Tidak kemudian jatuh dalam kesalahan, diberi taufik oleh Allah, dibantu oleh Allah, sehingga setiap yang keluar dari lidahnya itu tidak ada satupun yang salah. Lihat betapa tingginya beliau meletakkan lawan debatnya sendiri. Lihat, saya tanya kepada bapak-bapak yang ikut pengajian ini, adakah akhlak yang lebih tinggi dari ini Pak? Ada nggak akhlak yang lebih besar dari ini Pak? Kalau akhlak seperti ini aja bisa terbentuk, bagaimana yang lainnya? Tapi kalau yang ini tidak punya, bagaimana kita bicara yang lebih besar dari itu? Inilah hebatnya para ulama-ulama dulu. Makanya kenapa mereka kemudian bukan hanya karena keilmuannya yang tinggi, tapi karena akhlaknya yang sangat hebat. Sikapnya yang sangat luar biasa. Apa yang beliau rasakan yang sangat luar biasa. Sangat istimewa. Wa ma kallamtu ahadan, kata beliau lagi, tidaklah aku berbicara kepada siapapun juga. Wa ana ubali ayyubayyinallahu al-haqqa ala lisani aw ala lisani, kecuali aku peduli pada satu hal, kata beliau, aku tidak akan berbicara dengan siapapun kecuali aku punya kepedulian pada satu hal. Apa itu? Ada kebenaran yang muncul, entah itu dari lidahku atau dari lidah orang yang berbicara denganku. Berarti yang dicari menang kalah apa benar dan salah Pak? Benar dan salah. Dan beliau nggak peduli benar itu apakah datangnya dari lidah beliau ataupun datang dari lidah lawan beliau. Karena itulah yang beliau cari. Makanya penting memahami akhlak keilmuan ulama seperti ini. Kalau kita nggak punya yang seperti ini, ribet urusan, ribut terus. Kaum muslim ini mecah terus. Ini apa? Oh ini NU, ini Muhammadiyah, ribut terus. Bisa begitu. Padahal dua-duanya ahlus sunnah wal, saatnya kita bersatu. Saatnya kita bersatu. Kenapa? Karena ini adalah akhlak dan ilmunya daripada gurunya para guru. Siapa gurunya dan terapa guru? Dalam konteks yang kita bahas ini tentunya adalah Imam Asy-Syafi'i. Jadi belajar ilmu seperti ini Pak, indahnya kita bukan hanya sekedar tahu, tapi begitu kita sudah belajar kita bisa langsung praktek. Nanti kita sholat isya bersama, mungkin saja kan ada orang yang berbeda pendapat dengan kita dalam masalah tertentu dalam bidang agama. Jadi ilmu ini bisa langsung dipraktekkan. Kalaupun kemudian kita berdiskusi, maka diskusi yang kita lakukan bukan untuk menjatuhkan orang yang berbicara dengan kita. Apalagi kalau bisa, dia nggak bisa, nggak terlihat di depan orang seperti orang paling bodoh, bukan begitu. Tapi saya berbicara dengan dia karena saya ingin ada kebenaran yang muncul, entah itu dari lisan saya ataupun dari lisannya dia. Yang dengan kebenaran itu baik saya ataupun dirinya sama-sama bisa mengamankan. Itu indahnya para imam terdahulu, orang-orang di kalangan para ulama terdahulu. Bapak-bapak, itu kira-kira di antara beberapa yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kepedulian Imam Syafi'i terhadap keilmuan dan juga keinginan beliau terhadap kebenaran, yang tujuannya pada akhirnya tentu mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan ridha manusia ataupun balasan-balasan yang bersifat dunia. Itu sebabnya kemudian para ulama di sepanjang zaman dari sejak masa beliau itu memuji beliau dengan sangat luar biasa. Nah, di sini dinukilkan beberapa perkataan oleh para ulama terkait kedudukan Imam Asy-Syafi'i. Mungkin ini perlu saya bacakan supaya Bapak bisa mengenal lebih dalam bagaimana ketokohan beliau dalam literatur Islam.
Sehingga kemudian beliau disebut salah seorang imam mazhab dari yang 4. Di antaranya di sini disebutkan qala Abu Thawr, berkata Abu Thawr. Abu Thawr ini muridnya beliau. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat. Wala ra'ar ra'un, dan tidak ada pun orang yang bisa melihat pernah melihat. Mithla Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Itu pujian. Kemudian diantaranya waqala Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, muridnya dari Imam Syafi'i, pernah berkata, ma sallaitu salatan, aku tidak pernah melakukan satupun salat mundu arba'ina sanah, selama sejak dari 40 tahun, illa wa ana ad'u li Syafi'i rahimahullah, kecuali aku berdoa di dalam salatku untuk Imam Syafi'i. 40 tahun, Pak. Coba lihat. Itu kata Imam Ahmad. Setiap kali salat, di dalam salatnya itu doa kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga melakukan yang sama. Sudah kita bahas, Pak. Setiap kali membaca ayat tentang rahmat, beliau selalu mendoakan dirinya dan kaum muslimin. Masih ingat, Pak, pembahasan ini? Setiap melewati ayat tentang azab di dalam salat, beliau berdoa tentang dirinya, untuk dirinya, dan juga untuk kaum muslimin seluruhnya. Adapun muridnya Imam Ahmad, pendiri mazhab Hambali, itu berpuluh-puluh tahun salat, di dalam setiap salat yang beliau lakukan itu beliau doakan Imam Syafi'i. Coba bayangkan, luar biasa. Ini akhlak ulama dengan ulama, akhlak murid dengan gurunya. Tentu menunjukkan posisi Imam Syafi'i yang sangat istimewa. Faqala Ahmad, qala lahu ibnu, berkata anaknya Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu punya anak, salah satu yang sangat terkenal, yaitu Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, juga ulama hadis. Lalu berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata muridnya? Ayu rajulin kana Syafi'i, ayah, itu Syafi'i itu orang seperti apa kira-kira? Hatta tad'u lahu kull hadzal du'a, sampai-sampai semua doa ini kau ucapkan untuk dirinya. Orang macam apa Imam Syafi'i sampai mendapatkan doa yang kau panjatkan kepada Allah? Tentu kalau ada ulama besar mendoakan seseorang, tentu ulama itu pun juga tidak main-main. Anaknya penasaran, tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, apa jawabannya? Faqala Ahmad, berkata Imam Ahmad, ya bunai, wahai anakku, kana Syafi'i rahimahullah, bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah, kasyamsi lid dunya, seperti matahari bagi dunia ini, wa kal afiyati linnas, seperti kesehatan untuk badan manusia. Fanzur hali hadaini min khalaf, coba perhatikan wahai anakku, apakah ada tandingannya dari dua hal ini? Matahari untuk hidup, untuk dunia, kesehatan untuk badan. Ada tandingannya nggak, Pak? Uang yang banyak, jabatan yang tinggi itu kalah dengan urusan kesehatan. Berapa banyak orang kemudian mau menghabiskan duit miliaran hanya karena nggak bisa kencing. Miliaran, Pak, karena nggak bisa kencing. Air boleh masuk tapi nggak boleh keluar. Miliaran, siap. Mana lebih mahal, kesehatan apa uang? Tentu kesehatan. Inilah perumpamaan Imam Asy-Syafi'i. Seperti matahari bagi dunia, kesehatan bagi manusia. Matahari kalau tidak terbit, Pak, kalau tidak ada matahari, bagaimana kita membedakan siang dan malam? Bagaimana kita mengatur waktu kalau tidak adanya matahari? Bukankah kedudukan matahari itu begitu penting? Nah, kalau nggak ada Imam Syafi'i, bagaimana kita tahu hukum hari ini? Beliau yang membahas, mencetak kaedah-kaedahnya. Beliau letakkan cara mengetahuinya. Kitabnya disebut kitab Ar-Risalah.
yang merupakan dasar paling penting dalam ilmu usul fikih. Dengan kitab itulah kemudian terbentuk cara pandang kita, bagaimana cara memahami ilmu fikih, bagaimana cara turunannya terhadap hukum-hukum. Ini luar biasa. Ini kita sampai jam berapa, Pak? Jangan kayak kemarin kita belum sempat assalamualaikum sudah bunyi. Masih 6 menit lagi? Baik. Kita lanjutkan. Wa kana Ahmad rahimahullah yaqul, Imam Ahmad berkata, "Ma massa ahadun biyadihi mahbaratan." Tidak ada satu orang pun yang menyentuh tinta. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menyentuh tinta dengan tangannya. Illa walisyafi'i rahimahullah fi 'unuqihi manna. Kecuali ada jasanya Imam Syafi'i di situ. Orang kalau pegang tinta dengan tangannya kan pengen nulis, Pak. Apapun yang ditulis oleh orang zaman sekarang, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ada jasa Imam Syafi'i di situ. Dalam bahasa yang lain, ada pahala yang mengalir yang Allah siapkan untuk Imam Syafi'i di situ. Padahal nulis buku, Pak. Nulis apapun yang berhubungan dengan keilmuan agama hari ini, ada jasa yang tak boleh dilupakan, jasa Imam Syafi'i. Makanya kalau hari ini ada orang mengatakan hal-hal yang buruk kepada Imam Syafi'i, kita akan melawannya dengan cara membantahnya. Membantah bagaimana? Membantah dengan cara memberikan petunjuk yang baik kepada orang tersebut. Karena dia sudah salah. Ini kalimatnya. Siapa yang mengatakan? Seorang ulama yang juga pendiri mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal, yang menjelaskan apapun yang kita miliki hari ini terkait dengan ilmu agama, itu ada sahamnya Imam Syafi'i di situ. Imam Syafi'i juga mengatakan, siapapun yang belajar fikih, maka itu ada jasanya Imam Hanafi di situ. Itu kata Imam Syafi'i. Artinya turunan, Pak. Makanya dalam keilmuan itu ada yang disebut dengan sanad. Sekurang-kurangnya sanad, serendah-rendahnya sanad itu belajar kitab. Itu serendah-rendahnya sanad, belajar kitab. Itu serendah-rendahnya sanad, Pak. Pakai kitabnya para ulama. Kalau Bapak belajarnya hanya cuma jadi pendengar budiman saja, bukan belajar dari kitab, belum tentu ada sanadnya. Makanya kenapa kalau kita dengar, misalkan ketika saya disuruh mengajar di sini, saya bilang kita pakai kitab. Kenapa? Sudah banyak yang mengajar tidak pakai kitab. Kan sudah banyak, Pak. Saya kan bisa saja juga mengajar nggak pakai kitab, tapi siapa yang menjamin bahwa apa yang saya katakan ini semuanya benar? Tapi dengan adanya kitab, ada panduan. Dengan adanya kitab, ada filter. Dengan adanya kitab, Bapak tahu. Karena sudah, oh itu perkataannya Imam Ahmad bin Hanbal, itu perkataannya. Bukan perkataan saya, karena saya dibandingkan Imam Ahmad bin Hanbal, saya dibandingkan Imam Syafi'i. Jauh, Pak, bagaikan langit dan bumi. Tentu, kalau dibandingkan antara kami dengan mereka, dengan para ulama-ulama tersebut, dengan para imam-imam tersebut, tentu kita semua akan memilih mereka. Maka dengan menggunakan kitab, keilmuan kita akan lebih terjaga sanadnya. Maka dari dulu orang belajar ilmu itu pakai kitab. Dari dulu, Bang. Bukan hanya mendengar, jadi pendengar. Datang ke majelis setiap hari, tapi jadi dengar saja. Nggak tahu itu ngambilnya siapa, perkataan siapa. Yang kita tahu perkataan orang itu saja. Nah itu tidak sampai sanad ilmunya. Kita juga nggak tahu. Ini cara belajar yang benar. Makanya ketika kami diajak kemarin, kita belajar kitab. Kitab apa yang dipinginkan masyarakat di sini? Ada yang maksudkan, Ustaz, bagaimana kalau kita ngaji Ihya Ulumuddin? Ayo, bismillah. Itu alasannya kenapa kita belajar kitab. Tapi Ustaz, belajar kitab ini agak membosankan. Nah, itulah yang banyak ilmunya. Ya kan yang bosan-bosan itu banyak ilmunya. Tapi kalau Bapak dari sejak awal ketawa sampai terakhir, itu bukan pengajian. Itu ketoprak humor namanya. Kalau dari awal ketawa sampai terakhir, itu bukan ngaji namanya. Oh, tapi nanti ada yang maksud yang bisa kita ketawa, itu bonus. Tapi jangan dibawa ketawa dari awal sampai terakhir. Itu bukan lagi bonus itu. Berubah pengajiannya. Dulu guru kami mengatakan begini. Kalau mau cepat dapat ilmu, pergilah ke pengajian yang membosankan. Yang kira-kira kita duduk 5 menit itu sudah. Udah mulai ngantuk. Itulah ilmu, itulah pengajian, itulah majelis yang paling banyak ilmunya.
Tapi kalau majelisnya rame terus, biasanya semangat keagamaannya tumbuh tapi ilmunya enggak. Makanya orang datang ke misalkan tabligh akbar, maulid, datang Pak. Begitu datang pulang, ustadznya bilang apa? Pokoknya cakep. Iya, ustadznya bilang apa? Pokoknya mantap. Kenapa? Karena dia punya semangat tapi tidak tahu apa yang dibicarakan. Kenapa? Karena itu bukan majelis ilmu tapi majelis semangat ilmu. Itu dibutuhkan. Tapi yang ini juga tidak boleh ditinggalkan. Dua-duanya harus saling melengkapi. Majelis yang seperti itu tabligh akbar. Kita di sini juga melakukannya Pak. Kemarin kita ada kajian duha di sini kan? Kajian tentang masalah ulumul Quran di sini. Nah, itu penting. Tapi kajian-kajian yang seperti ini juga penting. Enggak boleh milih salah satu, dua-duanya harus ada. Dua-duanya harus hadir ke majelis. Semoga kita bisa tetap hadir dalam majelis Allah, dalam majelis ilmu yang diridhai oleh Allah, disenangi oleh Nabi-Nya Muhammad SAW. Kemudian Allah tempatkan kita di hari kiamat bersama dengan orang-orang yang soleh. Ada hadiniyah wa kulli niyatin soleh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sudah waktu sholat isya, saya tidak lagi perpanjang. Saya akhiri sampai di sini. Saya Muhammad, jika ada kata yang salah, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان